Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bisa ketemu lagi sama kalian. Kayaknya ceria banget Mas Tulus. Gimana nggak ceria? Aku sangat-sangat ceria. Sangat-sangat happy hari ini. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, 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 dan alhamdulillah. Nasi box yang kita targetkan hanya di jumlah 500 nasi box, ternyata di hari ini capai di 570. Yeay. Terima kasih sekali lagi semuanya untuk yang sudah donasi, para donatur-donatur yang sudah berdonasi nasi box di Big Tulus Official. Terima kasih banyak. Insya Allah akan saya sampaikan, insya Allah akan kami sampaikan kepada yang membutuhkan ya. Dan Mas Teh putuskan untuk mulai hari ini donasi nasi box Mas Teh tutup sementara. Tetapi untuk kalian yang sudah donasi, tetap donasi di hari ini tetap akan Mas Teh masukkan, tetapi untuk donasi bulan depan atau bulan depan lagi kita masih ada nasi box lagi. Untuk bulan ini alhamdulillah sudah tercapai targetnya di 570 nasi box. Subhanallah. Ya alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Saya merasa sangat bahagia sekali karena beberapa hari ini Allah benar-benar menunjukkan kuasanya, Allah benar-benar menunjukkan mukjizatnya. Semua hajat saya dikabul sama Allah, semua hajat saya disampaikan sama Allah melalui tangan-tangan kalian. Sekali lagi, Mas Teh hanya bisa berdoa mudah-mudahan untuk yang berdonasi nasi box tanpa terkecuali ya Allah, yang mereka niatkan entah untuk almarhum, entah untuk dirinya sendiri, entah untuk siapapun itu, semoga amal-amal yang jenengan niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada yang jenengan tuju. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bertukar tentunya rezeki yang berkah untuk yang bersedekah, semoga bertukar rezeki yang lebih berkah lagi dan menjadikan pencuci harta yang paling baik di dunia tentunya. Dan yang pasti semoga Allah tukar lebih melimpah rezeki jenengan sehingga di bulan-bulan depan masih bisa berdonasi lagi di rekening donasi BRI atas nama Tulus Rianto, rekening donasi dari Big Tulus Official ya. Untuk saat ini sudah Mas Teh stop, tetapi untuk sampean-sampean atau jenengan-jenengan yang masih ingin bergabung, masih ingin berpartisipasi, sangat-sangat Mas Teh tunggu, sangat-sangat Mas Teh harapkan. Silahkan langsung klik di kolom deskripsi, di situ ada nomor rekening, kemudian setelah jenengan transfer, konfirmasi saja ada nomor WA dan juga Instagram. Mas Tulus, saya tadi transfer, alhamdulillah rezeki untuk Mas Tulus. Untuk nasi box. Atau misalnya maaf ya, kalau misalnya jenengan berniat misalnya begini, saya punya rezeki 500 ribu, 300 ribu buat nasi box, 200 ribu buat Mas Teh, tolong dikonfirmasi. Karena kalau tidak ada konfirmasi, uang yang masuk ke rekening donasi itu selalu Mas Teh anggap donasi untuk diamalkan ya. Kalau jenengan tidak ada konfirmasi, Mas Teh juga nggak berhak ngambil. Tapi kalau jenengan sudah berkonfirmasi, Mas Tulus yang 100 ribunya buat jenengan beli rokok misalnya, nanti insya Allah saya ambil. Tapi kalau jenengan tidak, jadi tidak ada konfirmasi. Dan beberapa hari ini pun kami sudah punya challenge di grup ya. Pak Sam gangguin terus saya kebagian 50, itu pun tetap saya masukkan ke donasi, bukan di saya. Ya, jadi jenengan yang masih ingin berdonasi masih Mas Teh tunggu. Tapi kalau memang ada titipannya untuk Mas Teh atau untuk yang lain, silakan konfirmasi terlebih dahulu. Kalau tidak ada konfirmasi, lillahi ta'ala Mas Teh niatkan semuanya untuk berdonasi, untuk disedekahkan. Begitu ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih para donatur sudah bersedia setuju dan juga percaya terhadap saya, mempercayakan saya. Semoga untuk yang mencari donasi, buat yang nyari juga sehat selalu, berkah barokah, amin. Yang donasi juga sehat selalu, berkah barokah, amin. Yang masak juga berkah barokah, amin. Dan yang berdonasi lebih-lebih, semoga berkah dan juga lebih sehat selalu, ditukar rezekinya lebih melimpah lagi, amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Oh ya, sebelum Mas Teh melanjutkan segmen ini, Mas Teh mau mengucapkan dulu selamat ulang tahun buat Mama Keita. Selamat ulang tahun
tulus ucapkan selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Amin ya Allah. Mama Ita panjang umur ya Mas, sehat selalu, berkah barokah, rizki melimpah, masih bisa diberi kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk menimang cucunya, untuk memandu kami-kami sebagai anak Mama. Meskipun saya bukan anak kandung Mama, semoga-moga Mama tetap sayang sama saya, terus sayang juga sama mas-mas yang di rumah, tetap menjadi ibu sekaligus kepala keluarga yang bisa membimbing anak-anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Happy birthday to my mom. I love you so much. Bener gak tuh? Kalau ketahuan Mbak Astri gue diomelin ya. Takut salah bahasa Inggrisnya. Selamat ulang tahun mamaku. Traktir martabak. Oke. Aduh, karena saya tuh sangat happy sekali. Saya sangat happy sekali. Allah benar-benar baik terhadap saya. Allah luar biasa baik terhadap saya. Semua Allah ijabah, semua Allah sampaikan. Termasuk niat saya berdonasi 500. Kayaknya itu udah gak mungkin loh guys. Kemarin tuh cuman, aduh segini doang nih, tinggal beberapa hari. Ternyata sekali lagi ya, kun fayakun. Kalau Allah sudah mau, tidak ada yang bisa menghalangi. Benar-benar. Kalau Allah bilang jadi, maka jadilah. Hebatnya Allah tuh di situ. Saya sudah begini, aduh donasi ditutup hari Rabu nih, hari Rabu udah habis. Sedangkan saya sudah mengkoordinasi kalau teh, mbak, bu, tante, kalau jadi nanti 100 ya, 500 insya Allah, semoga berdoa jadi rezeki jenengan. Dan kemarin baru dapat 3.600.000, saya bagi satu, yang satu, yang dua masih nganggur. Ternyata Allah itu luar biasa baik. Allah tuh rencananya luar biasa baik. Dan seperti kata Mama Ita, Allah selalu memberikan di waktu yang pas dan tepat. Ini luar biasanya Allah ya. Sekali lagi terima kasih. Aduh, aku juga lagi bahagia. Hati aku lagi bahagia. Terus semuanya lagi bahagia. Dan saya bahagianya bukan karena apa-apa, tapi sekali lagi karena saya mengenal kalian sebagai orang-orang baik yang selalu support. Ini channel gak seberapa loh. Kalau diuangkan tuh gak ada uangnya. Jujur, baru berapa 5 bulan Mas Teh baru dapat 1 juta. Sedangkan untuk mencapai gaji full itu Mas Teh harus dapat 1,5 juta minimal. Apalagi sekarang dolar naik. Semakin dolar naik, Mas Teh semakin panjang mencari uangnya. Dan kalau dipikir-pikir 1 bulan 200.000 itu ya, maaf kalau untuk kita masih jauh sekali. Untuk seorang YouTuber tuh jauh sekali. Tetapi di sini keberuntungan saya bukan dari uang, dari YouTube, tetapi keberuntungan saya adalah karena saya mengenal kalian, orang-orang baik yang luar biasa, orang-orang yang selalu support saya. Pokoknya terima kasih yang sudah like, sudah subscribe, sudah komen. Terima kasih untuk yang belum, yang nonton video ini. Sebelum Mas Teh doakan, tolong subscribe dulu sebentar. Yuk, Mas Teh kasih waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah subscribe ya. Semoga yang subscribe dan juga lagi nonton video ini, ya Allah, disehatkan badannya untuk yang sedang sakit, dilancarkan rizkinya untuk yang sedang susah rezeki, ya Allah. Dan semoga untuk yang belum bertemu jodohnya, yang lagi nonton video ini, yang subscribe ataupun tidak, semoga Allah mudahkan jodohnya. Yang sudah bekerja, semoga Allah berikan pekerjaan yang lebih layak lagi dan lebih isi dan juga berisi, kemudian mendapatkan gaji yang luar biasa lebih banyak daripada sebelumnya. Yang belum bekerja, semoga diberi pekerjaan. Dan untuk yang sudah mapan dalam bekerja, rizki dan juga kesehatannya, semoga Allah mudahkan untuk jalan baiknya. Amin ya robbal alamin. Dah enak kan? Cuman subscribe doang Mas Teh doain loh. Emang pasti diijabah? Ya nggak tahu. Ijabah mah urusan Allah. Tugas kita hanya mendoakan ya. Orang mau jahat sama kita silakan, mau nyolek kita silakan. Yang terpenting adalah kita jangan jahat sama orang. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Yang dari Papua, Pak Sem, ya Allah lagi sepi ya Pak Sem. Insya Allah rame, anakmu doakan ya. Pak Sem kita doakan bersama-sama supaya Pak Sem bengkelnya langsung masuk mobil. Sekali masuk langsung banyak ya. Bersama rekan-rekan di sana semua yang di Papua, semoga sehat selalu ya. Timika, Maumere, kemudian Merauke, kemudian ada dari Sorong dan juga untuk yang ada di Jayapura di sana ya. Kemudian ada di Sulawesi, ada dari Makassar, Maros, Kendari, kemudian Palu dan juga untuk yang ada di Manado dan juga Ambon. Kemudian yang di Kalimantan Barat, Timur, Selatan, Kalimantan Tengah juga, yang di Sambas, yang di Pasir, yang di Bontang, kemudian di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, di sana juga ada. Sambas sudah ya. Terus Pontianak, Bontang, pokoknya semua yang di Kalimantan tempat terkecuali saja ya. Sehat selalu untuk kalian semua. Amin ya Allah.
Kemudian yang ada di Sumatera, ada dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau. Lalu untuk yang di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung, semuanya selamat bergabung ya. Nanti masih sapa-sapa lagi untuk yang di YouTube Studio, sementara hanya sapa-sapa dulu yang di daerah. Di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kemudian untuk yang ada di Cianjur, Bandung, kemudian Cirebon, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, sorry belum lupa tadi. Kemudian ada yang dari Cirebon, Tegal, Cilacap, dan juga untuk Banyumas dan juga Pemalang. Di sana ada Pak Ali yang punya Pemalang ya. Lalu untuk yang ada di Semarang, Boyolali, Solo, terus Sukoharjo, Jogja, belum Rembang, Kendal, Weleri, terus Magelang, Sragen, Wonogiri, Klaten, semuanya tanpa terkecuali saja ya. Kemudian ada di Malang, Mas Wawan, selamat bergabung ya. Mas Wawan baru masuk dari grup Rumah Orang Baik, semoga betah dan tidak kaget dengan kelakuan Pak Sam di grup Rumah Orang Baik ya Mas Wawan. Kemudian ada di Jombang di sana, terus Sidoarjo, Surabaya, Nganjuk, Gresik, terus untuk yang ada di Ponorogo, Tulungagung, Bondowoso, bener ya Bondowoso ya, dan juga Jember. Kemudian yang di Banyuwangi dan juga di Madura. Malaysia, Taiwan, terus Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, Kak Ajijah, Brunei Darussalam. Ternyata tanggal lahir kita sama, Kak Ajijah sama aku sama-sama di bulan Desember. Semoga mendapatkan jodoh yang baik ya Kak ya. Semoga ini pertanda baik dan semoga ini membuat kita semakin dekat dengan apa yang seharusnya Allah baguskan ya. Semoga ini adalah efek baik di antara aku dan kakak dan abang juga. Setelah ini akan semakin ada yang lebih baik lagi karena ada sebuah ikatan yang tidak sengaja dan ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang ada di Hong Kong, Taiwan, Taipei, di Qatar, di Jeddah, Arab Saudi, di sana juga untuk Mbak Asri yang punya Amerika yang makan ikan asin dan sambal. Terus buat Mbak Ngatin bersama Mbak Yani yang punya Jerman. Pokoknya semuanya saja tanpa terkecuali semoga selalu sehat ya. Lanjut kita lari ke YouTube Studio dulu sebelum kita sapa-sapa yang lain. Udah sapa-sapanya Mas T. Kita mau bahas sesuatu soalnya ada sesuatu yang penting. Agak genting. Nah, ini yang hati-hati ya. Ada apa kira-kira? Kita lanjut lagi. Dari YouTube Studio di sini ada tar dulu. Mbak Yanti, Kang Muhammad Basri, kemudian masih ada Ilyas di sana, Bang Muhammad Yusri, Mbak Ngainun Naja, Mbak Lady Sweet. Kemudian dari Assalamualaikum Mas Tulus Hongkong, Mahin Asa, terima kasih. Mbak Heni Helmi, Assalamualaikum Mas Tulus. Waalaikumsalam Mbak Heni Helmi, kalau nggak salah dari Palembang ya. Terima kasih banyak sudah berdonasi juga. Waalaikumsalam, amin, terima kasih doanya Mas tetap semangat. Begitu juga untuk Mas semoga apapun hajatnya cepat terkabul. Amin ya Allah. Ternyata berkat doa jenengan semua ya ijabnya Mas itu terkabul semua. Allahu Akbar, terima kasih loh. Mbak Caturningsi terima kasih. Mbak Tri Agustin terima kasih banyak Mas T. Sama-sama Mbak Tri. Sampai nangis aku, semoga Mas T selalu sehat, amin ya Allah. Semoga Jogja bisa zona hijau kembali ya Mas T. Amin, aku pengen ke Jogja soalnya Mbak Tri. Kemudian Teh Yuliantin, Masya Allah, semoga Allah memudahkan segala urusan Mas T, amin ya Rob. Terima kasih Teteh. Kemudian ada di Sawangan Depok hadir Mas T. Dari Mbak Eri Muji Lestari, terima kasih banyak. Mas Wijayadi di sana juga gabung lagi katanya. Sehat selalu Mas T. Podo Mas, aku juga suka kalau hujan terus-terusan terganggu sama apa-apa males betul. Terima kasih Mbak Lady Sweet. Kemudian Mama Ita di sana ada Muhammad Taufik. Siapa ya Muhammad Taufik, nggak kenal deh kayaknya. Yang suka ngomong sesloki itu ya. Yang kemarin ngirimin gambar demit yang di kafe ya. Makasih loh Taufik. Gue udah serius gue tonton ya lu. Video kagak jelas lu kirimin ke gue. Gak ada masalah lo sama gue. Sini maju lu. Mau mundur deh. Ada Nisma di sana, klop sama yang dibilang sama Ustaz Dano, amin. Bu Endang Susanti juga terima kasih, amin. Semoga sehat selalu dan berpikir positif, amin. Terus ada Mas Beng Weliman juga di sana ya, good job, terima kasih. Kemudian Mbak Heni Winarti, semoga Allah menangkan para pejuang yang lagi berjuang demi tegaknya keseimbangan alam, amin ya Allah. Kemudian Bang maaf nanya, salah nih, sorry. Kemudian Mbak Maisin, ya Allah lindungi dan selamatkan negeriku dari segala macam penyakit dan bencana, amin ya Allah. Kemudian menunggu dalam perenungan, kenapa? Mas T, saya suka cermal-cermal yang model begini karena membahas liku-liku kehidupan. Terima kasih Mas T. Sama-sama Mas Wijayadi. Komentar Mas Wijayadi soal cermal yang tadi malam ya. Kemudian Ibu Endang Sulistiowati juga. Bu Endang ada 2 di sini ya.
Kemudian Naji Ahlami, terima kasih Najli Ahlami ya. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa baca, panjang sekali. Kemudian Mbak Asri di sana, Mbak Lady Sweet lagi, Mbak Sugiyarti, piye kabare? Ya Allah Jan, gak tahu melburek. Kemudian semangat Mas Tulus sama Reni dihina susah makan tapi sabar semua jadi semangat kita pasti lebih maju. Amin. Reni Astutinyu terima kasih. Ceritanya bikin haru sambil dagang 45 menit semangat Mas Teh pasti bisa. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Reni. Memang Islam kan menganjurkan selalu berprasangka baik. Insya Allah hati dan pikiran kita menjadi tenang. Makasih infonya Mas Teh selalu semangat dan positive thinking. Amin. Masa dari Ilyas, alhamdulillah belajar dewasa dari berbagai pengalamannya. Terima kasih. Kemudian Mbak The Flower, amin doanya semoga dimurahkan rezekinya Mas Tulus, amin ya Allah. Mahin Azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tulus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mbak Ika, aku nggak komen semoga Mas Teh dan para subscriber setia sehat, selamat dimudahkan dunia akhirat, amin ya Allah. Ada Mas Surip di sana, kemudian motivator terbaik tanpa guna hadis sebagai membuat pendengar berpikir jauh, tema yang ulas Malaysia asli. Maksudnya macam mana nih? Oke, kemudian Mbak Sabto di sana. Ada Mas Sunario. Setuju Mas Teh bahas tentang munculnya Ratu Adil. Siap kapan-kapan ya. Gudang Porowali iku Habib pinggir-pinggir laut koyo Habib luar batang dan lain-lain. Oke, siap. Aku nggak ngerti Mas kalau itu Mas. Aku nggak tahu apa-apa. Teh Yulianti juga terima kasih. Alhamdulillah di sini ada. Jadi jenengan kalau nonton videonya Mas itu sambil baca-baca vlog, sambil baca-baca komentar. Di situ ternyata banyak sekali orang yang berbagi ilmu. Misalnya Mas Teh ngebahas apa, tiba-tiba ngomongin apa. Jadi banyak ilmu yang dibahas sama mereka. Jadi ada yang menambahkan, ada yang memberikan gambaran. Jadi ada hadis, kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau mau bertambah ilmu sambil nonton videonya Mas Teh, sambil dibaca kolom komentarnya ya. Apalagi jenengan punya saran, punya kritik, punya yang mau ditanyakan, ada sesuatu yang mau ditanyakan seperti tadi contohnya Mas Teh suruh membahas soal Ratu Adil, nanti Mas Teh bakal bahas. Tapi kalau jenengan punya pertanyaan langsung klik di kolom komentar, kemudian atau bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bp2. Oke. Kemarin pembahasan soal bunyi dentuman di berbagai daerah. Bunyi dentuman itu bukan hanya di Jakarta, tetapi untuk yang viral akhir-akhir ini memang hanya di Jakarta saja untuk yang terlihat ya. Lalu jujur beberapa hari yang lalu Mas Teh sempat ngobrol sama teman ya. Teman yang masih ingat nggak jin yang kami tangkap dari tubuh pelaku penusukan Syekh Ali Jaber. Nah, dia itu waktu kami tangkap, waktu kami sedang, ayolah kamu ngomong apa adanya tentang kamu, itu tuh dia tuh ngoceh-ngoceh. Ingat ya, air, lumpur, tanah, api, air, lumpur, tanah, api. Dia selalu ngoceh begitu. Dan saya dan Abdul sempat berpikir, Dul, kemarin si Trondol kan juga ngomong ya. Maksudnya Trondol itu memberi gambaran, Mas Teh, hati-hati sama air, hati-hati sama tanah, hati-hati sama lumpur. Menurut saya pribadi, karena kan rumah saya ini banjir, ya. Rumah saya ini banjir dan kebetulan di beberapa titik di Jakarta sudah mulai banjir. Jadi saya rasa wajar ya dia ngomong kayak gitu. Saya pikir begini, oh dia mengingatkan saya untuk lebih hati-hati terhadap banjir. Alhamdulillahnya sih sampai sekarang belum ya, jangan sampai. Belum ada air masuk sama sekali di kediaman saya dan saya tidak berpikir apapun. Lalu saya baca di grup dan saya jujur jarang nonton berita. Saya baca di grup karenanya ada banjir bandang di, kalau nggak salah di Sukabumi. Mohon maaf kalau salah, tolong di cross check ya teman-teman. Ada banjir bandang, banjir bersama lumpur dan menimbulkan korban jiwa juga kerusakan di mana-mana. Dan si Cerondol cuma bilang begini pas saya lagi nonton video yang di grup. Tuh kan, apa kataku? Kata si Cerondol kayak gitu. Aku langsung liatin dia kan. Jadi yang kamu maksud ini, yang kamu maksud air lumpur itu ini. Dia kayak gitu aja. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Saya di sini bukan meramal, saya di sini bukan menyampaikan apa yang saya ramal, bukan. Saya di sini bukan meramal, tapi saya menyampaikan apa yang mereka omongin. Kadang-kadang kebanyakan suka ada yang benar soalnya. Kayak si Indra waktu itu ngebahas soal ada zat khusus yang nanti akan menambahi bla 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 bla, ternyata betul. Corona semakin hebat ya. Lalu hubungan dentuman, ada yang bilang dentuman di Jakarta, dentuman di berbagai macam wilayah, dan corona yang semakin wah ini, dan corona yang semakin terisi-isinya semakin bagus. Ini nih hubungannya apa Mas Tulus? Dan kemarin Mas saya sudah membahas, tetapi
karena terbentur dengan azan jadi agak sedikit terpotong dan belum secara luas Mas Teh membahasnya ya. Belum secara luas. Dan Mas Teh kemarin bilang, betulkah ada perkelahian, ada perperangan, dan jenengan tanya apakah Abdul juga ikut berperang? Alhamdulillah. Untuk perang yang ini bukan tugas jin-jin seperti Abdul. Ya. Karena ini sudah menyangkut sesuatu yang besar, jadi yang berperang adalah sesuatu yang besar pula. Termasuk para leluhur-leluhur kita. Dan untuk yang kecil-kecil, maaf, seperti Abdul, seperti teman-teman yang lain, dia tidak ikut berperang, tidak berperan dalam hal ini, ya, tidak ikut campur, karena urusannya sudah antara naga merah dan putih. Naga merah dan putih ini mungkin jenengan bisa melihat wujudnya, tetapi ini sebenarnya simbol. Dan anehnya memang dalam waktu belakangan ini, biasanya saya melihat mereka bertarung itu di langit. Di langit biasanya saya melihat mereka bertarung dan berkelahi. Selama corona ini, hampir 7-8 bulan ini Mas Teh di beberapa titik bisa melihat ada beberapa yang berperang, ada beberapa yang masih melawan, ada beberapa. Dan sebenarnya kita patut bersyukur, makanya Mas Teh selalu bilang, kalau jenengan doa, didoakan sekali lagi untuk para pejuang Allah yang coba melawan musuh-musuh di atas langit sana. Musuh-musuh, intinya begini, berdoa saja, niatkan kepada para pahlawan kita di alam gaib yang sedang memperjuangkan kita, khususnya leluhur-leluhur kita, tanpa terkecuali saja. Saya tidak bilang leluhur Mas Teh ikut berperang, saya tidak bilang leluhur kalian ikut berperang, tapi di antara beberapa kalian tuh ternyata saya lihat, yang saya perhatikan adalah ada beberapa yang bisa dibilang tuh seperti halnya raja-raja yang bisa dibilang moksa kali ya, karena bentuknya gini teman-teman, sesuatu yang terlihat moksa dengan sesuatu yang meninggal itu bentuknya berbeda begini, tingkat kepadatannya berbeda. Kalau misalnya itu makhluk halus, kita melihat kepadatan badannya itu tidak sesempurna itu. Tetapi ketika saya melihat ada beberapa sosok yang saya nggak bilang raja atau dari mana, tapi berpakaian ala-ala kerajaan dan itu wujudnya berbeda. Maksudnya tingkat kepadatan badannya itu sangat padat sekali. Jadi Mas Teh bilang makanya kenapa padat begitu, karena mereka itu moksa. Nah, moksa itu apa sebenarnya? Ada tidak dalam Islam? Tidak ada. Di moksa dalam Islam itu nggak ada. Nanti kita bakal bahas. Kapan-kapan kita bakal bahas soal moksa, dan Mas Teh sudah mendapatkan gambaran soal moksa ini. Jadi nanti kita bakal bahas kapan-kapan ya. Dan sekali lagi Mas Teh juga sudah nonton vlognya Ustadz Danu, dan Ustadz Danu pun tidak bisa menjelaskan secara detail moksa itu apa. Jadi harus ada yang dibatasi soal moksa ini. Jadi Mas Teh coba akan bahas nanti. Tapi betul ketika jenengan bertanya, betulkah raja-raja itu ikut berperang dalam hal ini? Betul sekali, Mas Teh ucapkan betul. Dan sekali lagi kita patut bersyukur karena Indonesia ini dikelilingi oleh wujud-wujud ataupun leluhur-leluhur yang sangat baik yang masih mendoakan kita sampai detik ini, meskipun kita belum bisa menghargai para leluhur kita. Banyak yang menganggap itu hoak, enggak ada yang jaga tuh Allah. Oke, menurut jenengan itu juga tidak masalah, dan mereka tidak meminta itu. Mereka tidak minta jenengan ingat dia, mereka tidak minta jenengan menganggap dia ada dengan menjaga beberapa wilayah di Indonesia di pinggir laut, di ujung kali, di ujung apa, mereka tidak pernah minta itu. Tetapi di sini tugas kita adalah menghargai saja. Tidak ada salahnya kalau kita berdoa, ya Allah, semoga para leluhur-leluhur saya sedang berperang di alam-Mu, ya Allah, sedang memperjuangkan kemerdekaan kami, negeri kami, tolong bantu mereka ya Allah. Al-Fatihah. Emang ada salahnya? Gak ada salahnya. Tidak perlu kalian khususkan untuk sesuatu, tetapi boleh jenengan niatkan saja untuk mendoakan mereka, mengirimkan mereka doa. Dengan jenengan mengirimkan doa, insya Allah Allah akan menambahkan kekuatan yang luar biasa kepada mereka untuk lebih bisa melawan itu. Dan alhamdulillahnya tetap diizinkan Allah untuk pecah. Tetap diizinkan Allah untuk pecah, dan ternyata betul sekali karena corona ini sangat pecah ya. Pecah, kemudian semakin mudah tertular, semakin besar, semakin kuat alibinya amunisinya, dan semakin luar biasa. Sekali lagi, semoga kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari hal itu, dan semoga saya dan kalian semua yang lagi nonton video ini tidak ada satupun, dan untuk yang sudah terkena pun semoga segera diangkat ya. Karena sejatinya corona ini seperti yang kita tahu, kita bisa melawan corona itu sendiri tanpa obat sekalipun, asal pribadi kita harus sukacita, pribadi kita berprasangka baik, dan antibodi kita bagus ya. Jangan lupa sering-sering mengkonsumsi vitamin C itu saja. Jadi sebenarnya mereka tuh kelemahannya ada, tetapi jarang orang yang mau mengkonsumsi itu, termasuk vitamin C dan lain sebagainya. Jadi corona ini memang semakin parah. Kenapa semakin parah? Karena mereka sudah coba menyerang kita dengan kekuatan yang pertama, mereka tidak berhasil.
Mereka tidak mempengaruhi pola pikir kita. Orang tetap ingin bekerja, orang tetap ingin beraktivitas. Karena apa? Kalau kami di rumah, kami tidak mati karena corona, tapi kami mati karena kelaparan. Khususnya mereka yang memiliki anak dan istri. Dan mereka sudah coba mempengaruhi kita untuk menakut-nakuti kita untuk tidak beribadah, kemudian tidak mengeluarkan kegiatan, tidak berjalan, tidak melakukan apapun. Mereka membuat kita lumpuh dengan corona yang pertama. Tetapi mereka gagal total karena kami meskipun corona semakin tinggi, kami tidak pernah berhenti untuk beribadah, kami tidak pernah berhenti untuk meyakini bahwa ini adalah musuh untuk kami lawan, dan untuk kami yakini adalah kami maha penyembuhnya adalah Allah SWT. Dan mereka gagal untuk di corona yang pertama, untuk merubah keyakinan kita, menakut-nakuti kita, mereka gagal. 7 bulan berjalan dengan begitu saja. Oke, banyak korban, banyak apa. Dan hasil survei dari lembaga survei pun menyatakan kalau 80% masyarakat Indonesia sudah masa bodoh dengan corona. Karena apa? Karena tuntutan kehidupan. Mau nggak mau mereka harus hidup. Kalau mereka nggak jalan, anak istrinya mau makan apa? Kalau mereka nggak bergerak, anak istrinya mau makan apa? Oke, mereka di rumah, jenengan kasih sumbangan beras 10 kilo coy. 10 kilo mentok-mentok itu 7 hari sudah habis. Kalau anak yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, sudah punya istri, anaknya 2 atau 3. Kalau mereka nggak kerja, mereka mau makan apa? Jadi mereka sudah, fisabilillah insya Allah. Sama aja mereka berjihad. Ketika saya di dalam rumah, saya tidak bisa makan, saya saja yang meninggal. Tapi kalau yang sudah punya anak istrinya juga ikut mati dong nggak makan. Ibaratnya begitu. Makanya dia sudah berniat, bodo amat fisabilillah. Saya lagi jihad di jalan Allah. Kenapa? Saya tetap berkeluar, saya tetap berjuang untuk hidup saya dan anak-anak saya. Dengan terus menjalankan itu. Dan sorry, corona yang pertama sangat gagal total untuk menghasut kita. Kita masih memiliki masa bodoh. Masa bodohnya itu bukan karena apa-apa sebetulnya, karena tuntutan. Tetapi sekali lagi di sini, untuk mencegah itu terjadi, alangkah baiknya kita juga mengikuti protokol kesehatan yang diberikan pemerintah. Tapi tetap, Indonesia ini kadang-kadang sudah diberikan kemudahan, diberi kelancaran, bla 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 bla, tetap wae begitu lagi. Nah, kenapa sampai ada corona yang tingkat kedua ini, terus hubungannya dengan yang di dalam lagi pada berantem itu apa? Mereka sengaja menanamkan lagi lebih parah. Untuk lebih menakuti kita, untuk membuat kita lebih takut sama corona daripada takut sama Allah. Ini tujuan utama mereka. Jadi jangan pernah turun. Tetap dengan protokol, tetap dengan menjaga daya tahan tubuh, tetap berpositif thinking dan berprasangka baik terhadap Allah. Insya Allah kalian semua terlindungi dari itu. Ya, bukan berarti, berarti kita prasangka baik sama Allah doang ya Mas Tulus, harus berdoa terus ya. Oke, itu betul. Tapi kalau jenengan tidak menjaga daya tahan tubuh jenengan juga sama saja sami mawon. Jadi di sini, sorry, Mas Teh buka cerita sedikit. Di gangnya Mas Teh ini sudah ada 2 yang orang terkonfirmasi positif. Dan ternyata pulang begitu saja. Saya tanya, diapain? Gak ngapa-ngapain. Cuman saya disuruh istirahat, saya minum vitamin C, saya dikasih makan, ditentukan negatif, pulang. Sampai sekarang orangnya sehat, tidak meninggal, tidak apa. Jadi sebenarnya, di sini Mas Teh tidak menyesatkan. Mas Teh tidak mengajarkan sesuatu yang jelek. Tapi masa bodoh sih urusan jenengan ya. Tetapi tetap kita harus ikuti protokol dari pemerintah. Supaya untuk mencegah ini gak akan berhenti. Oke, setan yang pertama, jin yang pertama sudah merasa gagal dengan corona yang pertama, tidak berhasil mereka menghasut kita. Yang kedua ini karena mereka bukan hanya isinya saja ditambah, tetapi ada khodamnya. Dan kenapa Mas Teh bilang yang terkena corona di bagian belakang ini kenapa orangnya mabuk-mabukan, kenapa orang yang narkoba? Karena mereka mencari orang yang sudah memiliki celah. Jadi corona bukan hanya corona biasa untuk yang kedua ini. Corona yang sudah terafiliasi ini bukan corona biasa, tetapi corona yang sudah ditebalkan jalurnya, sudah ditebalkan isinya, dan juga diisi khodam oleh bangsa jin. Itu kenapa Mas Teh bilang, yang bisa dimasuki, yang sering kena corona adalah orang-orang yang emosi. Orang emosi itu paling gampang dihasut setan. Kemudian orang yang menggunakan narkoba. Orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang yang gampang berhalusinasi. Mereka gampang dimasuki narkoba, sama dengan halnya orang mabuk. Jadi, emosional, narkoba, dan mabuk-mabukan. Semua tingkat kesadaran yang jenengan tempuh itu hanya membuat jin ini gampang sekali masuk. Jadi betul, Mas Teh, corona itu ada. Kalau dulu yang pertama mungkin jenengan bilang, oke, yang menyebarkan jin. Tetapi ketika mereka sudah masuk ke badan manusia, benar-benar virus, benar-benar virus yang masuk. Tetapi untuk corona yang kedua ini kenapa mereka lebih kuat? Karena beberapa bangsa jin sengaja menyusupkan khodam ataupun isi di dalam virus itu dari bangsa gaib. Nah, ini yang perlu hati-hati. Makanya Mas Teh bilang, yang masuk kebanyakan yang karena emosional, mereka punya dendam, punya rasa yang tidak tersampaikan, sering galau, sering bimbang, terus
imunnya akhirnya rendah karena kita kurang bahagia. Kita kebanyakan mikir yang enggak, berpikir jahat, berpikir jelek tentang orang lain, marah sama orang lain, memendam rasa, dendam, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Membuat imun kita turun dan akhirnya membuat kita gampang terjangkit corona. Hati-hati teman-teman. Hati-hati betul bahwa di sini yang bukan berarti yang Mas Teh sampaikan yang diincar tuh orang suka narkoba, bukan. Bukan berarti, tetapi di sini Allah sudah menjelaskan. Saya pernah mendengar ceramah dari Bapak Zainuddin MZ, kalau jenengan melakukan dosa, yang terkena dampak dosanya itu bukan cuma jenengan sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang beriman. Jadi sudah pasti memang yang diincar mereka adalah orang-orang yang kosong ini, tetapi orang-orang yang beriman ketika ini harus merasakan imbasnya, ikut merasakan imbasnya. Lalu apa yang Mas Teh maksud tadi dengan lumpur, air, dan juga tanah? Begini teman-teman, biasanya naga merah dan putih ini yang sedang berkelahi memperebutkan kebenaran. Si merah merasa benar dengan caranya, si putih merasa benar dengan caranya. Dan saya pastikan si putih inilah yang benar. Mereka yang membela kita, dia yang sedang membela kita. Dan naga merah ini adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar, dan yang pasti dia bukan di jalan Allah. Ya teman-teman ya, jadi kita doakan naga putih ini untuk supaya bisa berperang. Biasanya berperangnya di atas langit. Kemudian tiba-tiba sekarang Mas Teh lihat sudah di dalam tanah. Perkelahiannya di dalam tanah. Dan sekali lagi semua sudah kehendak Allah. Kenapa Allah mengizinkan mereka berkelahi di dalam tanah? Banyak Mas Teh sudah pernah bilang akan ada letupan kecil di beberapa wilayah di Indonesia. Ya, letupan kecil entah itu semburan apa dan betul terbukti sekali Allah jadikan musibah beberapa tempat di daerah. Beberapa saudara-saudara kita dijadikan korban atas musibah yang Allah berikan terhadap mereka. Ini sebuah pengingat saja bahwa memang selain corona akan ada sesuatu yang lebih bahaya lagi, akan ada sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Makanya jangan lepas berdoa, jangan lepas jenengan untuk terus beribadah kepada Allah, jangan lepas jenengan terus berprasangka buruk terhadap Allah. Kenapa lumpur bisa naik? Ini anggaplah nih tanah, di bawah ini air dan lumpur jadi satu. Si naga ini berantem blak sini jebret. Ketika mereka melempar diri ke atas, secara gaib air terbawa ke atas, dan itulah jadi sumber musibahnya. Kenapa mereka kok jadi, justru berarti naganya malah jadi musibah dong Mas Teh buat orang lain? Tidak, semua yang terjadi sudah kehendak Allah. Allah itu luar biasa hebat. Jangan salah kamu. Dia kenapa menjadikan tetap mengizinkan mereka berkelahi? Intinya adalah yang baik itu akan berkelahi dengan yang jelek, dan kalau ada jelek berarti ada baik. Intinya seperti itu. Bukan berarti kok kalau Allah hebat kenapa Allah izinkan mereka berperang di dalam tanah kemudian jadi sumber malah jadi berantem, ya. Terus dentuman itu terjadinya karena apa Mas Tulus? Ya karena mereka sedang berantem, mereka hantam-hantaman ilmu tadi loh. Dan menurut pihak geologi pun mereka tidak bisa menjelaskan secara detail. Dulu di Serang apa di Banten gitu ada suara dentuman dan terdengar sangat jelas. Kemudian beberapa hari belakangan di Jakarta dentuman juga sama. Dan Jakarta ini sangat-sangat rawan bencana. Jakarta itu daerah yang sangat rawan dengan bencana. Tetapi yang saya acungi jempol dengan Jakarta adalah Jakarta banyak maksiat, Jakarta banyak kebatilan, tetapi di setiap sudut Jakarta, di pinggir-pinggir kota Jakarta itu banyak juga hal-hal positif yang menahan itu semua. Menahan Jakarta untuk tidak tenggelam, menahan Jakarta untuk tidak hancur seketika. Kita nggak pernah tahu kapan Allah akan membuat hancur, atau mungkin sengaja tidak Allah hancurkan, atau sengaja Allah jadikan ini sebagai ujian kita untuk menjadi lebih baik. Kita tidak bisa tahu, kita tidak akan pernah tahu dimanapun kita berada, kita dapat musibah, kita meninggal dalam posisi apa, kita dalam kondisi apa, semua tidak pernah ada yang tahu. Rezeki, maut, dan jodoh di tangan Allah. Akan tetapi di sini adalah tugas kita berprasangka baik terhadap Allah, berdoa sama Allah, minta ya Allah, ketika saya diambil semoga saya istiqomah dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dan insya Allah Allah akan memberikan yang bagus juga. Intinya berprasangka baik terhadap Allah. Intinya itu teman-teman. Jadi dentuman yang terjadi di dalam tanah itu sebenarnya antara naga merah dan putih yang sedang berantem, berkelahi. Tuk. Bayangin toh, cuman bersentuhan jedet aja bunyinya bong. Dan itu sebenarnya beberapa kali terjadi, hanya saja yang mendengarkan mungkin hanya beberapa kali saja. Itu terjadinya
berkali-kali dan sangat sering terjadi. Jadi bukan berarti Masti meminta kalian mempercayai ini, bukan, tetapi itu yang Masti lihat. Di dalam tanah sedang ada beberapa jin yang sedang berperang, berkelahi di dalam tanah. Makanya di sini kita harus sangat berhati-hati. Ingat tentang lumpur, air, tanah, dan bumi yang sedang bergetar. Itu hati-hati sekali. Ini hanya yang mereka sampaikan. Semoga jadi wacana kita, jadi bahan kita untuk lebih menjadi mendekatkan diri terhadap Allah. Bahan perundungan saja. Semoga tidak terjadi apa-apa. Ya. Lalu berhubungan antara perang, kemudian berhubungan dengan corona dan sebagainya. Karena sejatinya mereka sedang membuat kita menjadi terlena. Mereka membuat kita menjadi lebih takut. Dan yang pasti bukan berarti begini ya teman-teman. Saya takutnya jadi dengan nonton video ini jadi salah persepsi. Oh, berarti yang menyebabkan bencana di Sukabumi, di sana, di sini, banjir bandang, segala macam, itu naga itu, Mas Tulus. Bukan naga itu yang menyebabkan. Tapi mereka sedang berkelahi, kemudian Allah mengizinkan itu terjadi. Karena apa? Karena izin Allah itu membuat secara tidak langsung mereka menjalani qadratullah. Mereka menjalani jalan yang harus mereka jalankan, takdir Allah seperti apa. Tetapi secara tidak langsung tiba-tiba mereka bergerak keluar, jebret, ada yang terjadi, akhirnya jadi musibah di tempat itu. Jadi musibah di tempat itu. Dan sekali lagi ini semua atas izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan musibah ada? Untuk menguji hambanya, untuk menjadikan kita lebih kuat lagi. Semoga saya dan kalian adalah salah satu hamba Allah yang semoga saja tetap diberikan jalur terbaik oleh Allah untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Dan kita doakan bersama-sama, jangan lupa terus berdoa kalau lepas sholat, ya. Doakan para leluhur kita yang sedang berperang di alam sana untuk membela. Ini yang mereka lakukan adalah untuk membela anak cucunya. Contohnya kami-kami yang di dunia ini. Kami-kami yang belum bisa jadi yang terbaik di mata Allah. Kami-kami yang belum bisa beribadah 100% karena Allah. Dan kami-kami yang masih jauh sekali dan masih sangat memburu dunia. Mereka tidak mengenal kita tidak beriman, mereka tidak mengenal kita tidak menafkahi mereka dengan mengirimkan doa, tapi mereka tetap ingin memperjuangkan kita. Jadi tidak ada salahnya ketika jenengan sholat untuk berdoa, meminta kepada Allah mengirimkan suratul Al-Fatihah untuk mereka supaya mereka mendapat bantuan lagi dari Allah ya. Satu surat Al-Fatihah untuk kalian, kalau yang berdoa yang nonton video ini ratusan, insya Allah jadi ratusan Al-Fatihah yang dikirimkan oleh Allah untuk mereka, untuk membantu mereka berperang, untuk melindungi negeri kita khususnya Indonesia ya. Jujur ya, Indonesia ini kalau tidak ada tameng sesuatu yang halus, yang memang Allah izinkan jadi leluhur kita, waduh, kita nggak tahu sudah jadi apa negara ini. Benar sekali teman-teman. Dan kita nggak pernah tahu sampai kapan corona ini akan berakhir, tetapi kita bisa tahu, kita bisa mengerti, kita bisa memahami cara kita berdoa untuk meminta supaya corona ini lekas diangkat sama Allah. Oke, mungkin kita berpikir, kenapa Allah mengizinkan perang kalau Allah sayang sama hambanya? Kenapa Allah mengizinkan mereka berperang kemudian jadi musibah di tempat lain? Kenapa tidak Allah angkat saja segera? Hei, kalian siapa? Kalian pernah gak berdoa sama Allah minta untuk diangkat corona? Yang kalian doa itu mintanya cuma, ya Allah rizki saya melimpah, ya Allah sehatkan saya, ya Allah bla 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 bla. Pernah nggak selesai sholat jenengan berdoa sama Allah, ya Allah semoga lekas angkat corona dari badan kita, dari negeri kita? Pernah nggak doa kayak gitu? Kalau belum, mulai sekarang ayo minta sama Allah. Sekali lagi kalau sudah berkehendak kun fayakun, jadi jadilah. Tinggal colek wes, pergi dari Indonesia, pergi jauh. Allah angkat nih colek jebret, udah pergi, nggak ada kabarnya lagi. Jadi saya rasa untuk jenengan-jenengan ataupun masyarakat dunia khususnya yang sedang meminta terhadap Tuhannya masing-masing, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka belum sangat tulus meminta sehingga Allah belum mengabulkan itu terjadi. Kalau Allah sudah mengabulkan, tinggal lentet naik ke atas sudah. Dan obatnya sebenarnya insya Allah dalam waktu dekat sudah ketahuan obatnya apa. Dan sebenarnya di sini Masti tidak bilang ada konspirasi, tetapi ada beberapa pihak, ada beberapa oknum yang memanfaatkan ini untuk dijadikan ladang bisnis. Ini untungnya. Jadi kami yang sudah susah ini akan semakin susah, tetapi jenengan yang kaya akan semakin kaya. Ladang bisnisnya apa? Wallahu a'lam, Mas Teh nggak tahu. Mas Teh nggak bilang itu, tetapi saya rasa di setiap musibah, di setiap sesuatu yang terjadi selalu ada manusia syirik, manusia berhati iblis yang memanfaatkan segala sesuatunya untuk mencari uang. Masih sudah yakini itu, dan masih tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi sekali lagi ini nyata dan ini pasti ada.
Ya, ini pasti ada. Dan semoga sekali lagi kita doakan dentuman dia di dalam tanah, kemudian ada musibah di mana-mana, air lumpur dan lain sebagainya. Semoga Allah jadikan ini sebagai proses pendewasaan kita, pengingat kita untuk lebih dekat dengan Allah, pengingat kita untuk lebih mengetahui bahwa Allah itu memang nyata dan Allah itu punya kuasa. Dan Allah bisa melakukan apa saja terhadap kita. Tinggal sentil saja. Sudah terjadi. Jadi teruslah berpikir jadi baik. Ini tips dari Mas Tulus untuk kalian yang mau terhindar dari narkoba, lagi dari corona. Berpikir positif, naikkan imun tubuh, jangan lupa konsumsi vitamin C, dan kurangi emosi. Kurangi emosi. Kalau Anda sedang sering mengkonsumsi sabu dan lain sebagainya, mohon stop mulai dari sekarang. Lalu jangan suka mabok, tolong stop dari sekarang. Minta kepada Allah. Jangan lupa sambil berdoa. Berusaha terus. Dan ingat berpikir positif, berprasangka baik. Lalu naikkan imun tubuh. Dan jangan sering emosional. Bahagiakan diri. Naikkan imun tubuh sekuat mungkin untuk menghindari beberapa penyakit yang bisa saja terjangkit di badan kita, termasuk yang didasari oleh si corona tadi. Sekali lagi itu ulasan yang terluas yang sudah Mas Teh ulas. Semoga menjadi gambaran kita untuk menjadi lebih baik lagi, gambaran teman-teman untuk lebih memahami lagi bahwasanya di alam lain ini ada sesuatu yang tidak kita ketahui, dan justru mereka tuh sangat memperjuangkan kita sebagai anak cucunya untuk lebih nyaman tinggal di Indonesia. Jadi bukan hanya mereka sangat-sangat tulus melindungi kita, mereka sangat tulus membantu kita. Jadi kita harus juga memberikan ketulusan kita dalam berdoa untuk memberikan doa kepada mereka supaya Allah bantu mereka untuk menyelesaikan urusan mereka demi kita, demi bumi kita, demi bangsa kita, demi negeri kita. Jadi semoga sekali lagi teman-teman bisa menyimak, bisa mengambil sisi positif dari berbagai video yang saya share di sini, termasuk video yang hari ini tayang. Semoga jenengan bisa mengambil beberapa tips dan juga hikmah dari apa yang Mas Teh sampaikan untuk lebih mendekatkan iman kepada Allah. Bukan untuk mempercayai ramalan atau lain sebagainya, tetapi di sini gunakanlah media ini untuk menjadikan jenengan menjadi lebih baik dan lebih mengerti bahwa memang Allah menjadikan semua sebagai ujian untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Begitu ya teman-teman ya. Mas Teh mohon pamit, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bergabung. Ingat donasi masih tutup untuk saat ini, tapi kalau jenengan masih ingin berdonasi, klik di kolom komentar ada nomor rekening dan juga ada Instagramnya Mas Teh di bigtulus_pp2. Konfirmasi jangan lupa. Mas Teh mohon pamit. Untuk yang punya kritik, saran, pertanyaan, boleh klik di kolom komentar atau DM di Instagramnya Mas Tulus ya. Di deskripsi ada nomor WhatsApp sama Instagramnya Mas Teh. Mas Teh mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga keberkahan selalu bersama kita dan semoga kalian semua dihindarkan dari virus corona. Amin ya Allah. Dan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, semoga corona, apapun penyakit yang tidak nampak ini yang sengaja Allah adakan melalui izin Allah, karena bangsa jin yang mengadakan, tapi Allah yang mengizinkan. Semoga Allah memiliki kelembutan hati untuk segera mencabut corona dari negeri kita tercinta. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Kalau penting boleh di share juga nggak apa-apa. Mas Teh mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa bahagia ya.